Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honor sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi PNS dan P3K, yang mana informasi penting untuk honorer ini adalah syarat pengangkatan PNS dan P3K yang BKN tentukan. Nah, tentunya ini adalah informasi yang perlu kita simak Bapak Ibu ya. Kira-kira apa yang menjadi persyaratan pengangkatan honorer ini menjadi PNS dan P3K, dan syarat apakah yang ditetapkan oleh BKN terkait dengan pengangkatan honorer dimaksud. Nah, Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan, salah satu media informasi yang memuat satu informasi penting terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Baik pengangkatan menjadi ASN PNS, demikian pula dengan ASN P3K. Nah, di sini dicatat bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini adalah salah satu informasi yang dimuat akhir-akhir ini, yaitu komitmen pemerintah dalam hal mengangkat honorer ini menjadi PNS maupun P3K. Inisiatif ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, yaitu Abdullah Azwar Anas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, diberikan batas waktu hingga tanggal 28 November 2023 untuk mewujudkan pengangkatan semua tenaga honorer menjadi PNS dan P3K. Nah, kenapa harus di tanggal 28 November 2023 batas waktu penyelesaian ini Bapak Ibu? Karena memang 28 November adalah tenggat waktu penghapusan honorer. Nah, tentunya Bapak Ibu honorer ingin tenang sebelum masa penghapusan 28 November 2023 dimaksud. Perlu kita ketahui dulu bahwa penghapusan honorer yang dimaksud bukan berarti dipecat atau di-PHK. Tetapi penghapusan yang dimaksud di sini sesuai dengan apa yang telah banyak beredar informasinya, yaitu bentuk penghapusan status honorer. Ingat Bapak Ibu ya, bentuk penghapusan status honorer, tapi diangkat menjadi ASN, P3K maupun PNS. Maka dengan sendirinya, status honorer di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, honorer itu terhapus dengan sendirinya karena memang para honorer ini sudah diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Itu maksudnya penghapusan yang dimaksud. Sekali lagi, penghapusan yang dimaksud bukan PHK dan bukan pemecatan, tetapi penghapusan yang dimaksud adalah penghapusan status. Artinya status honorer dinaikkan menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Jadi untuk melaksanakan proses pengangkatan tersebut, pemerintah memerlukan data lengkap dari setiap tenaga honorer yang nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti proses pengangkatan tersebut. Oleh karena itu, calon PNS dan P3K yang berasal dari jalur tenaga honorer diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu guna mendaftarkan diri mereka, dalam arti guna honorer ini bisa mendaftar. Namun sebelum melakukan pendataan, terdapat beberapa persyaratan yang perlu diketahui oleh seluruh tenaga honorer.
Jadi berikut ini adalah uraian syarat-syarat pendataan bagi tenaga honorer non-ASN. Pertama, tetap aktif bekerja di instansi pendaftar yang bukan merupakan ASN atau bukan merupakan aparatur sipil negara. Kedua, telah bekerja setidaknya selama 1 tahun penuh pada tanggal 31 Desember 2021. Yang ketiga, diangkat oleh pimpinan unit kerja dengan jabatan yang paling rendah. Empat, menerima honorarium melalui pembayaran langsung yang berasal dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat dan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik secara individu maupun melalui pihak ketiga. Yang kelima, semua persyaratan ini harus dipenuhi dalam proses penataan bagi tenaga honorer yang bukan merupakan aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati, inilah yang sudah kita lakukan ya pada tahun 2022 tahun lalu dalam hal pendataan honorer non ASN dan dilanjutkan dengan waktu atau kesempatan terakhir bagi 120 instansi yang jumlah honorernya 500-an ribu untuk mengupload SPTJM sebagaimana yang telah terlaksana pada bulan Maret beberapa bulan yang lalu. Jadi proses pendataan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau mengenai manajemen P3K. Jadi peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa pemerintah hanya akan memiliki dua status kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi nantinya setelah ini maka yang dikenal di instansi pemerintah itu status kepegawaiannya hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K. Oleh karena itu saat ini Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan pihak-pihak terkait sedang berupaya untuk melakukan penataan pegawai di instansi pemerintah agar lebih terstruktur. Dengan tercapainya pengangkatan ini, diharapkan ke depannya tidak akan ada lagi pegawai dengan status tenaga honorer. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga telah meminta kepada pemerintah daerah agar menghentikan rekrutmen tenaga honorer mulai saat ini. Ingat satu hal Bapak Ibu, dalam hal perekrutan honorer setelah ini, maka tidak diperkenankan sepanjang tidak ada persetujuan formasi dari pemerintah pusat melalui Menpan RB. Jadi demikianlah informasi terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer agar dapat mengikuti proses pengangkatan menjadi PNS dan P3K pada tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Semoga hal ini menjadi bagian Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K maupun PNS. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.